PLT Ketua P3 Maluku bantah isu pembersihan pengurus, tegaskan kepengurusan sah sesuai mekanisme partai. Pelaksana tugas Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Maluku, Muhammad Riza Bahaweres, membantah isu yang menyebut pergantian kepengurusan di tubuh P3 Maluku merupakan bentuk pembersihan terhadap kader yang berbeda pilihan pada Muktamar P3. Dalam konferensi pers di Ambon pada Rabu 22 Juli 2026, Rizal menjelaskan bahwa narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menyesatkan publik. Menurutnya, pasca Muktamar P3 tidak lagi ada dikotomi di internal partai karena seluruh kader wajib menghormati dan menjalankan keputusan organisasi. Rizal menjelaskan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga P3, musyawarah wilayah seharusnya dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah muktamar. Namun karena tahapan tersebut belum terlaksana, DPP mengambil langkah menunjuk pelaksana tugas kepengurusan di daerah. Ia mengungkapkan sebelum dirinya ditunjuk sebagai PLT Ketua DPW P3 Maluku, DPP lebih dahulu menawarkan jabatan tersebut kepada mantan Sekretaris Wilayah P3 Maluku, Rafiq Akbar Afifuddin. Namun tawaran itu ditolak. Menurutnya, fakta tersebut menjadi bukti bahwa tidak pernah ada upaya pembersihan terhadap pengurus lama sebagaimana narasi yang berkembang. Memang dalam anggaran dasar P3 itu terkait musyawarah wilayah, musyawarah wilayah itu dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah muktamar, dan itu batas waktunya itu pada tanggal 6 Januari. Karena belum melakukan, akhirnya ditawarlah dulu kepada mantan sipil, yaitu Rafiq, dan itu dia juga sudah menyatakan demikian pada, boleh dilihat di rekam jejak digital di media-media, bahwa dia sempat ditawari menjadi PLT, tapi dia menolak karena tidak mau mengkhianati perjuangan. Yang jadi pertanyaannya, kenapa kalau umpamanya ini tidak mengambil saja? Artinya ini mereka berlawanan dengan pihak kubu Pak Mardiono. Tidak logis kalau umpamanya memang berlawanan terus ada ditawarkan menjadi PLT. Itu sangat tidak logis. Tapi ditawarkan berarti memang tidak ada upaya untuk mau pembersihan siapapun di situ, tidak ada. Riza juga menyoroti upaya pembatalan surat keputusan kepengurusan yang sebelumnya telah ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP P3. Persoalan tersebut kemudian bergulir ke jalur hukum hingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Juni 2026 menolak gugatan para penggugat dan memenangkan DPP P3. Selain itu, sengketa keabsahan kepengurusan di Pengadilan Tata Usaha Negara juga dimenangkan oleh DPP P3 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhammad Mardiono. Menurut Riza, dua putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum mengenai keabsahan kepengurusan partai. Karena itu, seluruh kader seharusnya menghormati keputusan pengadilan dan mengakhiri polemik yang terus dibangun di ruang publik. Ia menegaskan apabila DPP mengambil tindakan terhadap kader tertentu, hal itu dilakukan berdasarkan mekanisme organisasi, bukan karena perbedaan sikap politik pada muktamar. Seluruh kader termasuk anggota legislatif dari P3 wajib menaati keputusan partai sebagaimana diatur dalam ADART karena kursi legislatif diperoleh melalui partai bukan atas nama pribadi. Riza juga mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang kini menolak kepengurusan PLT sebelumnya pernah bertemu Ketua Umum P3 untuk menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan kesiapan menerima keputusan DPP, meski mengusulkan agar dirinya tidak ditunjuk sebagai ketua. Menurutnya, apabila terdapat keberatan terhadap keputusan DPP, seharusnya disampaikan melalui mekanisme organisasi, bukan dengan membangun opini di ruang publik. Nah, jadi narasi-narasi yang dibangun bahwa perbedaan di muktamar terus mau ada pembersihan pengurus-pengurus yang lama, saya rasa itu lucu dengarnya, sangat-sangat lucu. Nah, tapi dengan narasi-narasi yang terus dibangun, ya saya berpikir bahwa ini ya silakan Anda membangun narasi-narasi seperti itu. Yang jelasnya kita selaku berada di dalam dunia politik ini ya kita harus tahu
harus tahu mana ya, ketika memang kita bersikap seperti ini, ya konsekuensi juga harus ditanggung. Sementara itu, PLT Sekretaris DPW P3 Maluku, Muhammad Hussein Tuharia, mengajak seluruh kader dan simpatisan menghentikan berbagai narasi negatif yang dinilai dapat merugikan citra partai. Ia menegaskan seluruh kader harus menghormati lambang, organisasi, dan kepemimpinan partai, serta tidak membangun opini yang menggiring persepsi bahwa Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menjalankan kepemimpinan secara transaksional. Menurut Hussein, seluruh proses pergantian kepengurusan telah berjalan sesuai mekanisme organisasi. Karena itu, ia mengajak seluruh kader meninggalkan konflik internal dan bersama-sama membesarkan P3 menghadapi agenda politik ke depan. Saya ingin mengajak teman-teman untuk marilah kita menghormati partai. Kita lihat gambar di balik partai. Kita hormati, ini begitu mulia gambar ini, sehingga berhentilah untuk melakukan framing, narasi-narasi negatif yang akan nanti merugikan citra partai itu sendiri. Kita berpartai ini kan tentu ada pimpinannya, ada pimpinan yang lebih tinggi di situ. Marilah jangan menyebarkan narasi seolah-olah bahwa Ketua Umum kita Pak Mardiono ini berlaku tangan besi. Itu tidak ada itu. Semua sudah sesuai mekanisme organisasi, dan marilah kita sama-sama membesarkan partai ini. Ia optimis P3 mampu kembali lolos ke parlemen pada pemilu 2029 apabila seluruh kader bersatu, menjaga soliditas organisasi, dan fokus membangun kekuatan partai di seluruh Indonesia.